Shalom saudara-saudara yang terkasih, murid-murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah melalui firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, dan kiranya Roh Kudus yang ada di dalam kita senantiasa membimbing kita agar terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengawali saat teduh malam ini. Tuhan Allah yang bertahta di tahta Maha Kudus di sorga, kami datang kepadamu dengan pujian dan ucapan syukur atas segala kebaikan-Mu yang kami terima di sepanjang hidup kami. Bahkan di sepanjang hari ini, kami telah merasakan penyertaan dan pertolongan-Mu dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Ya Bapa, malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau bersaat teduh untuk bersekutu dengan-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Berkatilah kami dengan hati yang mengerti akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, bayangkan di saat siang hari dengan hanya bermodalkan alamat singkat, Anda berniat mencari rumah seorang kerabat yang sudah lama tidak berjumpa dengan Anda. Anda naik bis kota dan ternyata tidak dapat tempat duduk. Terpaksa Anda berdiri berdesakan, gerah dan lelah. Setelah turun dari bis kota, Anda bertanya alamat tersebut pada seorang tukang ojek, dan ternyata Anda harus berjalan kaki 500 meter jauhnya. Berjalan kaki tidak jadi masalah buat Anda, tetapi terik matahari yang sangat menyengat ini sungguh membuat Anda benar-benar kehausan. Tentunya ketika tiba di rumah kerabat Anda, yang paling Anda inginkan adalah segelas air, bukan? Dan ketika Anda minum, minuman itu menjadi minuman yang ternikmat di dunia, bukan karena minuman itu rasa stroberi, tapi karena minuman itu adalah jawaban yang Anda rindukan untuk menyejukkan tenggorokan Anda yang dahaga. Saudaraku, cerita di atas adalah gambaran dari perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Memang perikop ini berbicara tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Tapi saudara perhatikan kata haus dalam ayat ini. Kehausan adalah kunci utama seseorang untuk menerima Roh Kudus, sehingga Roh Kudus dapat mengalirkan air hidup yang menyejukkan hati kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena tanpa kehausan, seseorang tidak mungkin merasakan kenikmatan ketika minum. Tanpa kerinduan, seseorang tidak mungkin merasakan kehadiran Roh Kudus yang mengubahkan hati. Tanpa kehausan atau kerinduan, maka doa akan menjadi kejenuhan. Tanpa kehausan atau kerinduan, membaca Alkitab akan membuat ngantuk. Tanpa kehausan atau kerinduan, memuji membuat lelah dan bersekutu dengan sesama menjadi beban. Tetapi kehausan kepada Allah akan membuat Anda lebih menghargai setiap kebersamaan yang Anda jalin dengan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki rasa haus kepada Allah? Karena Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jadi saudaraku, milikilah hati yang haus, kerinduan yang kuat kepada Allah untuk merasakan kehadiran Roh Allah dalam diri kita. Kerinduan yang kuat ini perlu kita miliki agar kita bisa menikmati indahnya kehadiran dan persekutuan dengan Tuhan, agar kita memperoleh jawaban atas pergumulan, agar kita memperoleh kesejukan bagi jiwa yang dahaga. Nah saudaraku,
Demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Saya berharap melalui renungan yang singkat ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya kami bisa terus mengingat untuk memiliki kerinduan yang kuat seperti seseorang yang sangat haus untuk datang kepadamu, sehingga dahaga atau rasa haus kami dapat dipuaskan oleh Engkau. Kiranya tangan-Mu terus memberkati kami melalui iman percaya kami kepadamu. Ya Bapa, banyak di antara kami yang mengalami pergumulan hidup yang berat. Kami berdoa bagi yang saat ini sedang mengalami masalah dalam hidupnya, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Kami berdoa memohon campur tangan-Mu dalam setiap pergumulan hidup. Berilah hati yang terus bersyukur, beri hati yang terus berharap kepadamu, beri jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa memohon kasih, memohon belas kasihan, memohon pengampunan dan pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan dalam keuangan mereka. Kami juga memohon Engkau menguatkan dan memberikan iman yang teguh di dalam Kristus. Kami butuh kehadiran-Mu dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Beri jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa juga bagi yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Engkau memberkati tidur kami malam ini dengan ketenangan dan damai sejahtera yang melingkupi kami. Berkatilah kami juga dengan tubuh yang sehat dan dipulihkan, agar kami bisa bangun pagi dalam keadaan yang baik. Kami serahkan segala pergumulan hidup dan permasalahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memiliki kuasa untuk menolong kami. Malam ini kami juga mau berdoa bagi kesejahteraan Indonesia. Kiranya tangan-Mu memberkati Indonesia. Kiranya Engkau melindungi negeri kami dari bahaya dan ancaman apapun yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kiranya tangan-Mu membawa Indonesia menjadi negara yang lebih aman dan stabil dalam hal politik dan perekonomian. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.